Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif al-qabrun nabawiyyu asy-syarif, makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, di sini beliau akan menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh ziarah ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh doa di sekitar makam Nabi atau di sisi makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh melakukan itu, dan apabila melakukan itu maka itu adalah kesyirikan atau bahkan kekufuran. Nah, pendapat ini yang perlu untuk diluruskan, dan di sini beliau akan membahas tentang masalah ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, qala inna ba'dhan nasi aslahahumullahu wa hadahum ila siratal mustaqimi yanzuru ila al-qabr an-nabawi al-mukarrami min az-zawiyah al-qabariyah faqat. Kata beliau, sungguhnya sebagian orang, ya semoga mereka itu diperbaiki oleh Allah, mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Nah, sebagian orang ini memandang bahwasanya makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya dilihat dari sisi makamnya saja. ولهذا فإنه لا غرابة في كل ما يقع في ذهنه من تصورات فاسدة. Maka karena itu tidak mengherankan jika muncul dalam fikirannya berbagai anggapan yang rusak. ولا غرابة في كل ما يقع في قلبه من ظنون سيئة بالمسلمين والزائرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقاصدين إليه والداعين عند قبره. Dan juga tidak aneh pula jika hatinya itu dipenuhi prasangka buruk terhadap kaum muslimin dan para peziarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap orang-orang yang datang berziarah kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam dan berdoa di dekat makamnya. Fatarahu yaqulu, maka engkau akan mendengarnya berkata, la tushaddur rihalu ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk menuju makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu du'a'u 'inda qabrih, tidak boleh berdoa di sisi makamnya. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Bal qad yasilu bihi al-'adatu ila an yaqula inna ad-du'a 'inda qabrihi syirkun aw kufrun. Bahkan lebih jauh lagi ada yang sampai mengatakan bahwa berdoa di sisi makamnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah syirik atau kufur. Allah, sampai seperti ini ya. Wa inna istiqbalal qabri bid'atun aw dalal, dan juga dia mengatakan bahwasanya menghadap ke arah makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah atau kesesatan. Wa inna iktsaral wuqufi wat taraddudi 'alal qabri syirkun au bid'atun. Bahkan ada yang mengatakan sering berdiri atau sering mengunjungi makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dianggap syirik atau bid'ah. Aw anna man qala innal qabra afdalul biqa'i wa bima fihi al-ka'bati wa bima fiha al-ka'batu faqad asyraka aw dhalla. Atau ada yang mengatakan, jika ada yang mengatakan bahwa makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tempat paling mulia, bahkan melebihi Ka'bah, maka ia dituduh musyrik atau sesat. Allah, sampai seperti ini ya. Ya, karena disebabkan pemahaman yang rusak tadi. Wa hadha at-takfiru wat-tadlilu hakadha bil kailil juzafi duna tabassurin aw ta'aqqulin mukhalifun lima alaihi salafus salihu ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka pengkafiran dan penyesatan seperti ini, yaitu dengan penilaian sembarangan tanpa didasari ilmu, tanpa didasari akal yang matang, itu bertentangan dengan jalan atau metode para ulama salafus saleh. Ya.
dalam masalah tersebut. Wa nahnu hinama natakallamu 'anil qabri aw 'an ziyaratil qabri aw 'an tafdhilil qabri aw shaddil rihali ilal qabri aw du'a'illahi wa su'alihi amamal qabri. Adapun ketika kita berbicara tentang makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pergi ziarah ke makam Nabi, tentang keutamaannya, tentang bepergian untuk menziarahinya, atau tentang berdoa kepada Allah di dekatnya, fa innal maqsud alladhi la yakhtalifu fihi ithnani wa la yantatihu fihi anzani innama huwa sakinul qabri wa sahibuhu ala huwa sayyidul mursalina wal akhirin. Maka yang kita maksud adalah yang tidak akan diperselisihkan oleh dua orang pun, bahkan oleh dua kambing yang saling menanduk pun, itu hanya penghuni makam itu sendiri, ala wa huwa sayyidul mursalina wal akhirin, yaitu penghulu para rasul dan manusia terakhir. Wa afdalul makhluqatillahi ajma'in an-nabiyil a'zami war rasulil akrami sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang agung dan Rasul yang termulia. Wa ma hiya aqimatul qabri bidunih. Lalu apa nilai makam itu sendiri tanpa beliau? Bal ma hiya qimatul masjid bidunih. Bahkan apa nilai masjid itu sendiri tanpa beliau? Bal ma hiya qimatul madinatil munawwarati bidunih. Bahkan apa nilai kota Madinah tanpa beliau? Bal ma hiya qimatul muslimina kullihim bidunih. Bahkan apa nilai seluruh kaum muslimin tanpa beliau, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahum laulahu walaula risalatihi fa innahum laulahu walaula risalatuhu wal imanu bihi wa mahabbatuhu wal iqraru bisyahadati allati la tasihhu illa bihi ma kanu wala qamu wala fazu wala najau. Fa innahum, kata beliau, sebab kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena risalahnya, kalau bukan karena keimanan kepada beliau, kecintaan kepada beliau, serta pengakuan terhadap syahadat yang tak sah kecuali dengannya, niscaya mereka tidak akan ada. Makanu, kalau bukan Nabi, niscaya mereka tidak akan ada. Wala qamu, tidak akan tegak berdiri. Wala fazu, tidak akan menang beruntung, tidak akan. Wala najau, dan juga tidak akan selamat. Wa min huna fa inna ibn Aqil al-Hanbaliyya lamma su'ila 'anil mufadalati bainal hujrati wal ka'bati qala, maka dari sini ketika Ibnu Aqil al-Hambali ditanya tentang perbandingan keutamaan antara kamar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan hujrah dan Ka'bah, mana yang lebih afdal? Makam Nabi, kamar yang di situ ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimpun jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingannya dengan Ka'bah, mana yang lebih afdal? Nah, di sini beliau mengatakan in aradta mujarradal hujrati fal ka'batu afdal. Jika yang engkau maksud hanya sekedar bangunan kamarnya saja, maka tentunya Ka'bah itu lebih utama. Tapi wa in aradta wa huwa sallallahu alaihi wasallam fiha fala wallahi la al-arsyu wa hamalatuhu wa la jannatu adnin wa la al-aflaku ad-da'irah li'anna bil hujrati jasadan law wuzina bil kaunaini la rajah. Kata beliau, tapi jika yang engkau maksud adalah kamar itu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya, maka demi Allah tidak ada yang lebih mulia, tidak arsy dan para pemikulnya, tidak pula surga Aden dan juga tidak langit serta seluruh orbitnya. Ya, kenapa? Itu tidak mulia kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
makam yang di situ ada jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari semua yang kita sebutkan ini. Kenapa? Li'anna bil hujrati jasadan law wuzina bil kaunaini la rajah. Sebab di dalam kamar itu ada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jika ditimbang dengan dua alam semesta ini sekaligus, maka jasad beliau akan lebih berat. Maksudnya itu lebih mulia. Hadza huwal maqsudu bil qabri wa bi tafdilihi wa ziyaratihi wa syaddir rihali ilaihi. Dan inilah yang dimaksud dengan kemuliaan makam, keutamaannya, ziarah kepadanya dan bepergian untuk menziarahinya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa min huna aidan qala al-ulama innahu la yanbaghi an yaqula zurtul qabra wa innama zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini juga sebagian ulama berkata, para ulama berkata innahu la yanbaghi an yaqula zurtul qabra. Tidak pantas seorang berkata aku menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak pantas ia mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah ia berkata aku menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza ma qarrarahu al-ulama'u fi tafsir qaul al-Imam Malik rahimahullah akrahu lirrajuli an yaqula zurna qabran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah maksud penjelasan para ulama ketika menafsirkan ucapan Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengatakan aku tidak suka seseorang berkata kami telah menziarahi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Wa dzalika li'annahu innama yazuru man yasma'uhu wa yarahu wa yuhissu bihi wa ya'rifuhu wa yurdu alaihi. Kenapa? Karena sungguhnya yang diziarahi itu adalah sosok yang mendengar, melihat, merasakan, mengenali dan membalas salam orang yang menziarahinya. Fal qadiyatu laysat qadiyata qabrin bal hiya akbar min dzalika wa ajallu wa arfa'u min an yunzara ilaiha min az-zawiyatil qabriyati. Jadi perkara ini bukan sekedar masalah kubur ya, tetapi jauh lebih agung dan lebih tinggi daripada sekedar dipandang dari sisi kuburnya saja. Fa idza nazarna ila al-qabri faqat duna an-nazar ila man fihi wajadna al-arwah at-tahirata allati tahuffu bihi min kulli janib. Maka jika kita hanya memandang kuburnya saja tanpa memperhatikan siapa yang ada di dalamnya, maka kita akan menemukan roh-roh suci yang mengelilinginya dan itu ada dari segala arah. Wa wajadna jisran malakiyan muttasilan mumtaddan min al-mala'il a'la ila qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melihat ada jembatan malaikat yang tersambung membentang dari alam malaikat tertinggi hingga ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawaqib muttasilatan la tanqati'u a'daduha wa amdaduha la yuhsiha illa al-haqqu jalla jalaluh. Rombongan malaikat yang terus bersambung tanpa putus, jumlah dan kedatangannya tiada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan maha mulia. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rawad Darimi fi sunanihi haddatsana Abdullah ibn Salih qala حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن نبيه ابن وهب. Jadi mereka semua meriwayatkan. Tapi ini sanad ya. Ini sanadnya. Anna Ka'ban dakhala ala Aisyah fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala Ka'bun ma min yawmin yatlu'u illa nazala 70,000 min al-malaikati hatta yahuffu biqabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna Ka'ban dakhala ala Aisyah, bahwa Ka'ab pernah masuk menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha wa an abiha. Lalu mereka membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Ka'bun ma min yawmin yatlu illa nazala 70,000 minal malaikah. Kata Ka'ab, tidak ada suatu hari pun yang terbit kecuali 70.000 malaikat yang turun dan mengelilingi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana mereka para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza amsau araju wa habata mithluhum fasana'u mithla dhalik. Ketika malam tiba, maka mereka ini para malaikat ini naik kembali ke langit, lalu turun lagi malaikat lain dalam jumlah yang sama dan melakukan hal yang sama. Hatta idza syaqqat anhul ardu kharaja fi 70,000 minal malaikati yazuffuna. Hingga kelak ketika bumi terbelah untuk beliau pada hari Ba'ats, maka beliau akan keluar bersama 70.000 malaikat yang mengiringinya. Allah qult, kata beliau, qultu wa rawa hadzal athara aidan al-hafidh Ismailu qadi bi sanadihi wa huwa jayyidun fil mutaba'ati wa syawahidi wal manaqibi wa fadail al-a'mal. Aku berkata, kata beliau, riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ismail Al-Qadhi, Hafidh Ismail Al-Qadhi dengan sanadnya. Wa jayyidun fil mutaba'at, dan riwayat ini tergolong baik atau hasan jika digunakan dalam mutaba'at atau sebagai penguat, syawahid sebagai penunjang, wal manaqib wa fadail al-amal juga kisah sebagai kisah keutamaan atau manaqib dan amal-amal yang afdal utama. Wa idza nazarna ila ma haula al-qabri min ar-rawdati allati hiya qit'atun min al-jannah, dan apabila kita melihat apa yang ada di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada raudhah, ya, yang dikatakan bahwasanya itu adalah bagian dari surga. Dan juga kita akan melihat wal mimbar alladzi nala syaraf al-a'la bil habibi sallallahu alaihi wasallam wa sayakunu yaumal qiyamati ala haudhihi al-azim. Dan juga kita akan melihat mimbar yang telah memperoleh kemuliaan tertinggi karena pernah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar itu kelak pada hari kiamat akan berada di sisi telaga beliau yang agung sallallahu alaihi wasallam. Wa ila al-jid'i alladhi hanna ilayhi hanina thakla wa sayakunu yawmal qiyamati fi jannatil khuldi wasata ashjariha. Dan juga serta batang pohon kurma yang dulu pernah merintih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rintihan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Wa sayakunu yawmal qiyamati fi jannatil khuld wasata ashjariha, dan kelak batang pohon itu akan berada di surga di tengah pepohonannya. Wa qad qil innahu dufina fi mawdi'ihi bil masjid fala adhunnu anna 'aqilan harisan ala khairi yatawaqqafu 'an ad-du'a'i fi hadhihi al-mawadi'. Wa qad qila innahu dufina fi mawdi'ihi bil masjid, dan ada riwayat yang mengatakan bahwa batang itu sudah dikubur di tempatnya semula di dalam masjid. Maka dari ini semua, dari tempat-tempat yang mulia ini, fala adhunnu, maka aku tidak mengira ada orang yang berakal, yang berhati cinta akan kebaikan, akan enggan berdoa di tempat-tempat mulia seperti ini, ya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah absarana wa qulubana, amin amin ya rabbal alamin.